Baik, alhamdulillah. Ya, jadi ya sebelum kesini ada aktivitas yang lain juga. Sebelum kesini kayak biasa sih Kak, ya rebahan bentar, terus siap-siap sebelum nunggu jam siap-siap terus itu udah berangkat ya biasa aja. Sebelumnya kamu nggak pernah ikut konser gitu. Udah. Jadi mungkin aku akan memindahkan lagi ya. Jadi nanti di sini itu kamu bisa bebas bercerita ke aku apapun itu masalah kamu dan kata aku untuk apa yang kita obrolkan hari ini tuh bersekali keluar dari kita berdua. Tentang sebelum kita mulai konseling, jadi saya akan menjelaskan konseling kita hari ini adalah 50 menit. Kemudian di sini saya akan memfasilitator sama aku menceritakan permasalahan ini. Jadi saya tidak akan memberikan solusi. Saya akan membantu kamu untuk memberikan solusi untuk masalah yang kamu hadapi. Setelah kamu sudah siap, Sudah siap. boleh diceritakan apa sih ada keluhan apa? Kalau masalah itu dari faktor lingkungan ya Kak. Jadi kayak aku kan main Twitter nih. Nah, aku juga sama K-popers, jadi aku juga sebagai fan girl itu kan pasti memperkuat apa ya, berusaha untuk memperkuat relasi melalui media sosial. Jadi kayak aku dapat atau mencari obrolan yang serandom sama aku, especially SJJ. Nah, kan kan apa ya, media sosial tuh isinya banyak ya kan ya Kak. Jadi kadang tuh ada beberapa problem atau kadang ada beberapa masalah yang akhirnya tuh jadi gede, jadi besar karena emang yang ngebahas juga banyak. Terus ada juga yang memberikan opininya, tapi yang terkesan lebih opini orang lain. Terus ada yang juga kalau misal ada klarifikasi itu malah diluder atau mungkin ada hate comment atau hate speech-nya buat idol especially ya kan. Nah, kadang komen-komen yang kurang mengenakan, kadang opini-opini orang yang kurang mengenakan itu ngebuat aku tuh ke-trigger gitu loh Kak, kegocek gitu. Pada akhirnya aku kayak seolah-olah apa ya, aku tuh jadi ikut khawatir, aku jadi ikut cemas, padahal kayak seolah-olah dunia aku tuh cuma di fangirl aja gitu, padahal kan dunia itu juga banyak ya kan, tapi seolah-olah dunia aku tuh berhenti dan cuma ada di fangirl doang. Sampai lagi aku juga mendengar banyak berita-berita yang entah itu benar atau enggak, kita bisa nyebutnya sebagai sasai ya kan, berita-berita dari sasai itu kan kita nggak tahu itu benar-benar 100% benar atau enggak ya kan. Itu kadang campur ya kan, dan nerima nerima atau baca komen yang kurang baik ini, terus kita dengar berita yang ini juga kurang baik sebenarnya, hanya kan campur dan akhirnya tuh buat kita tuh kayak cemas. Terus buat aku tuh cemas, terus kayak mikir kayak apa ya, terlalu dibawa serius. Nah, aku tuh sampai pikir dunia K-pop ini sudah sangat toksik, tapi kan setelah aku berpikir kembali ya kan, kayaknya enggak deh, karena kalau misalnya kita lihat idolnya itu kok nggak salah gitu kan, yaudah mereka hanya bekerja gitu, mereka hanya melakukan atau mempersembahkan performance yang yaudah itu pekerjaan mereka, nggak ada yang salah dong. Terus tuh karena di posisi juga idol aku, especially Jeno tuh juga nggak ada apa-apa gitu, kayak yaudah nggak ada apa-apa, cuman karena emang ada permasalahan-permasalahan yang lain atau mungkin ada berita-berita yang itu nggak tahu sebenarnya apa enggaknya, orang-orang tuh pada berikan komentarnya yang kurang baik, atau mungkin Genonya dapat misstatement atau dia dapat perlakuan yang kurang baik dari orang-orang, atau mungkin dia dapat hate speech atau hate comment dari orang-orang dan yang membela kita itu, pokoknya serang-serangan lah intinya ya kayak. Nah, kadang hal-hal kayak gitu kan juga nge-trigger kita gitu, kayak apa ya, bikin kita tuh aja cemas gitu. Tapi juga kalau dilihat kayak tadi, dilihat dari idolnya itu juga nggak salah gitu. Tapi siapa yang hanya ngebuat kamu tuh jadi kayak gini, sendiri itu kayaknya emang fans-fansnya yang apa yang membuat kamu tuh ngerasa kalau ini tuh udah nggak apa ya, nggak sehat, ini tuh bener-bener toxic gitu segala macam. Dan aku sebenarnya aku belum pernah menceritakan ini ke siapapun karena aku lebih apa ya, lebih kayak, karena aku mikirnya hal ini tuh kayak apa sih gitu kan, padahal sebenarnya ini menyangkut apa ya, menyangkut kecemasan kita ya kan, mental
kita segala macam karena pengaruh dari orang lain ya kan. Terus aku pikir-pikir lagi ternyata memang yang salah itu bukan idolnya tapi orang-orangnya. Jadi bagaimana kamu tetap jadi fan girling, tetap ke fan girl, terus tetap suka K-pop, cuman kamu berhasil untuk keluar dari sesuatu yang toxic ini, relationship, friendship yang toxic ini. Kita kan mutual aku tuh banyak banget yang membandingkan. Jadi akhirnya tuh nge-trigger aku gitu loh. Dan aku juga orangnya kan setahun yang lalu sebenarnya kejadiannya itu deh. Belum masuk di usia yang legal gitu kan istilahnya. Dan itu kadang aku kayak ini di usia aku yang segini gampang banget tuh gampang banget di dikte gitu. Isinya apa sih? Ya gitu kan gampang banget untuk ngikutin orang kan gampang. Jadi akhirnya aku mulai memilah-milah itu. Jadi akhirnya setelah aku pikirnya kayaknya emang aku harus buka akun baru. Jadi aku tuh sampai buka akun baru kak. Jadi akunku yang lama ini, akun Twitterku yang lama ini sempat aku deaktif. Terus aku buka lagi akun baru dan di akun baru yang sampai sekarang aku mainin itu aku nggak banyakin mutual. Jadi aku sengaja nggak banyakin mutual. Cuman aku masih tetap ikutin berita-beritanya kayak gitu. Ada keributan apa nih gitu kan. Aku masih tahu, cuman apa ya komen-komen itu nggak lewat di aku. Cuman kalau misalnya apa ya tahu kalau emang ini lagi ribut, cuman orang-orang yang ngeributin itu tuh nggak lewat di aku gitu loh kak, tahu nggak sih? Jadi bikin akun baru supaya orang-orang yang ribut itu tadi nggak kamu lihat. Iya, jadi kayak ya mungkin kita nggak bisa mengatur algoritmanya Twitter ya kan, karena kan even kita nggak mau jualan tetap lewat kan, cuman kita bisa meminimalisir itu gitu. Ini masih bisa diusahakan. Jadi kayak aku tetap bisa update beritanya Jeno lagi ngapain segala macam, cuman tanpa berkomunikasi atau tanpa menjalin relasi dengan orang-orang yang itu tuh hitungan juga asing ya kan, orang asing, stranger yang kita tiba-tiba kenalan dan kenalannya itu bukan secara langsung dan intens ini tapi dari media sosial yang kita nggak tahu orang itu kayak gimana di real life-nya ya kan. Jadi aku udah mulai membatasi itu. Jadi kayak dulu tuh sempet kayak aku mau posting apa tuh kayak ini mau tolak Instagram gue atau enggak ya, kayak gitu, kayak pikir kayak gitu kan. Terus ternyata aku buka Twitter lagi dan aku juga ada mutualan, cuman nggak banyak, nggak sebanyak di akun yang satu ini. Terus beberapa juga ada yang mutualan FL yang benar-benar tahu aku dari gimana. Jadi menurut aku ya aku bebas-bebas saja untuk mengungkapkan semuanya. Jadi kayak udah nggak ada yang terganggu kan, karena jujur tahun kemarin waktu masih di akunku yang satu ini, yang pertama ini tuh aku kayak pikir mutualan itu terganggu gak ya gitu. Padahal kan ini media sosial kita ya, terserah dong kita mau upload apa aja gitu. Jadi emang harus benar-benar pintar memilah sesuatu karena emang dari lingkungan kan mbak. Kita terus aku juga belum usia aku tuh masih muda gitu loh, masih anak-anak istilahnya, masih remaja ya kan, remaja puber ya kan. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh nge-triggerin dan bikin kayak ini membentuk pola pikir ya, deh ngebentuk pola pikirnya kita untuk menghadapi suatu masalah tuh kayak gimana gitu. Jadi Siswa ini waktu itu ikut merasa cemas ya. Iya. Ketika idol kamu itu dapat hate dan hate speech sama orang-orang yang juga sama vendor-vendornya dia. Terus kamu juga jadi gitu kalau misalnya kita ada yang share di situ tuh kamu kalau dari luar ya berarti kamu merasakannya hanya dari media sosial ya? ya, tapi juga dari RL juga sih kak, karena kan aku dengar dengar yang dari sosmed itu juga dari teman aku. Maksudnya teman aku itu punya teman dan temannya ini tuh punya teman organisasi gitu loh kak. Jadi kayak gitu, jadi terus ada juga kecemasan yang lainnya gitu, karena mungkin aku jadi paling terlalu menggunakan hati ya kan. Kan kita kayak kalau misalnya kita berekspektasi tinggi atau kita terlalu menggunakan hati dalam suatu dalam sesuatu gitu kan, kadang kan kalau nggak sesuai dengan apa yang kita harapin itu kan kadang sakit ya kan, kayak gitu. Jadi kayak aku belajar dari sini tuh ya sewajarnya aja, apalagi karena faktor-faktor yang lain karena campur ya kan kak gitu. Ada faktor yang memang ada di media sosial itu
maaf ya kamu jadi ini jadi apa, jadi ikut cemas, jadi ikut kayak kepikiran. Nah aku cuma mau kayak kasih tahu aja, aku nggak berekspektasi kalau misalnya emang sekepikiran ini. Aku nangkep di sini kamu tuh kayak baru punya bonding gitu ya sama idol kamu. Sama kamu tuh kalau misalnya ada idol yang yang kena hate comment, hate speech itu juga kamu itu merasakan juga. Iya. Jadi kamu tuh kayak membawa emosinya. Terus sekarang kan udah menghindari. Kalau dulu tuh kamu tuh suka hate-hate. Kalau dulu tuh aku juga sempet ini kak, sempet malah kalau misalnya jadi diserang ya, kalau misalnya idol aku di aku juga kayak apa ya, juga kayak ngebelain gitu. Jadi kayak apa ya, kadang kan bisa kita ngebelain tuh apa, komen-komen yang lain juga bakal lewat kita, itu masalah-masalahnya juga segala macam. Itu kadang juga aku juga nggak jarang ikut ngomong, ikut speak up juga kalau misalnya idolku nggak kayak gitu kok, gitu segala macam. Dan aku juga sampai mencari bukti untuk untuk mengalahkan argumen atau opini yang membuat orang-orang tuh yang opininya tuh negatif ke idol aku. Emang menangin vote ini emang berpengaruh ke karir dia sebagai seorang idol. Cuman kan ya kalau misalnya mau dari situ kan ya udah mau apa gitu. Kadang sering gitu kan muter-muteran itu sampai ke PC aku, nge-DM aku buat ikutan mau Dino gitu. Dan aku juga apa ya, kayak aku tuh nggak bisa gitu. Tapi kadang sampai kayak ayo dong Dino lagi ya hate speech juga belain segala macam. Masa nge-post doang tuh nggak bisa. Kalau misalnya butuh akun, aku ada kok akun, tinggal minta aja ya kan, kayak gitu kan. Terus kayak, jadi kayak apa ya, campur itu loh, kayak yang kemarin belum selesai terus sekarang tambahan lagi gitu. Aku paham banget sih pertanyaan kamu gimana. Iya. Jadi itu berarti yang kamu udah share sama kayak tekanan dari teman-teman kamu gitu untuk selalu ikut membela idol kamu, selalu membela untuk selalu ikut kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh fans dari idol-idol kamu. Sampai kamu tadi di PC juga ya. Nah, seberapa berpengaruh sih kayak hal-hal tersebut itu kamu dalam kehidupan sehari-hari? Itu ngaruh banget Kak. Malah aku tuh nangis. Iya sih nangis karena kayak aku ngerasa dunia aku tuh cuma di situ. Sedangkan di situ itu lagi kacau. Jadi nanti aku mau lari kemana ini? Jadi kayak sering nangis tiap malam, sering kayak kepikiran gitu. Apalagi berita-berita yang nggak mengenakan tentang Geno kan. Jadi aku tuh kayak jadi saya kadang juga kayak jadi nggak ngepost, jadi kayak aku mikir apa aku masih kurang ya. Ya iya sih, aku juga kurang, aku belum pernah ketemu kamu, aku juga beli album kamu juga nggak full, nggak banyak ya kan. Terus aku juga nggak punya semua setiap merchandise kamu juga, yang dibilang aku juga nggak ada apa-apanya sama fans kamu yang lainnya. Cuman ya gimana Jen gitu, kayak yaudah aku nggak bisa gitu. Jadi jujur itu cukup apa ya, ngaruh juga ke RL, sering nangis, terus sering pikiran juga. Tapi kalau dari segi belajar terus hampir, cuman alhamdulillahnya even di keadaannya kayak gitu tuh nilai aku cukup stabil, bahkan bisa jauh lebih baik. Jadi kayak dari segi belajar tuh masih bisa mengatasi. Cuman kayak karena ini hubungannya sama kecemasan ya kan. Jadi kayak isinya tuh kayak cemas mulu gitu. Terus kayak akhirnya berpengaruh ke rasa percaya. Kamu percaya nggak sama idolku? Sampai akhirnya aku tuh hampir menyalahkan idolku. Padahal kan mereka nggak salah, mereka nggak salah, cuma kamu yang menerima hal yang nggak mereka kendalikan, di luar kendali mereka. Harusnya kamu udah paham sebenarnya ini di luar kendali idolku dan harusnya kamu bisa milah-milah. Ya kalau misalnya kendali idolku baru kamu bisa merasakan itu valid gitu kan. Cuman kalau ini udah di luar kendali idolku, terus ini juga sangat pengaruh ketika orang-orang. Jadi kayak Di kamu tuh efeknya kayak bikin kamu kepikiran banget, cemas sampai nangis. Kayaknya tuh jadi ikutan nggak sih sama keluarga kamu? enggak, karena aku jujur nggak seterbuka itu untuk masalah ini. Kamu merasa kamu bisa menghadapinya sendiri gitu, kamu bilang kayak
nggak aku ceritain, jadi aku cerita cuma cerita aja kayak kalau lagi sekolah terus teman-teman juga gimana, terus experience aku belajar tuh kayak gimana. Toh kalau misalnya aku ada masalahnya aku juga bisa menceritakan ke orang yang lebih tua atau ibu sendiri atau kemana gitu, karena kan kayak apa ya, sebenarnya masalah sepele gitu loh, karena kan dari diri aku sendiri gitu loh kak, sebenarnya masalah sepele nggak perlu kamu pikirin segala macem gitu, cuman iya aku tahu ini nggak harusnya aku pikirin, cuma biarkan aku selesai dengan diri sendiri, dengan perasaanku, jadi biarkan aku selesai itu. Kalau orang cerita yang kayak dengan Iya. 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 Aku juga udah sadar kalau pengaruhnya juga dari lingkungan pertemanan kami, lingkungan pertemanan di real life maupun di media sosial. Jadi kan aku juga udah kayak solusi-solusi ini apakah kayak sudah benar-benar kamu lakukan, kalau misalnya udah ada yang kamu lakukan seberdampak apa saat kamu Udah, kalau dilakukan sih udah, dan itu sangat membantu dan sangat bekerja gitu kan, jadi kayak sebenarnya aku gak kepikiran lagi, karena aku punya pikiran yang lebih terbuka, lebih luas, kayak dunia kamu gak cuma kamu doang loh, kamu juga punya kesibukan lain, apalagi aku juga setelah kejadian itu aku bertemu dengan banyak orang-orang lainnya yang istilahnya tuh lebih apa ya, lebih dewasa dan lebih bisa ngebuka pikiranku, jadi kayak dia tuh gak sesulit ini, karena ada banyak hal yang lainnya yang perlu kamu pikirkan selain ini, jadi kayak ya udah sewajarnya aja, dan situ akhirnya aku kayak oh iya ya, aku juga melihat orang-orang yang sama-sama fangirl juga, cuma dia bisa kok menikmati hidupnya gitu, dia bisa kok fokus ke apa yang dilakukan gitu, dia mungkin kalau misalnya stres karena stres tugas gitu, nggak bukan karena stres hal-hal kayak gitu, kayak dunia nggak stres, dari dunia nggak segitu. udah mungkin pencerahan ya gimana cara lebih memahami diri. Kan tadi kamu udah punya solusi-solusi yang kamu lakuin. Menurut kamu tuh saat kamu menerapkan solusi ini tuh hambatannya tuh apa aja? Hambatan tuh ya kayak apa ya, nggak juga sih kak menurutku, nggak juga, karena keputusan apa ya, keputusan aku untuk buat akun baru, keputusan untuk buat untuk lebih memilih lagi motor itu kayak gak ada hambatan gitu, karena kan ini kan di media sosial ya, jadi kayak ya udah let it flow, jadi kayak alhamdulillah nggak ada hambatan apa. Jika selama kamu pindah akun baru, terus misalnya ketika kamu tidak bisa masuk lagi, disuruh ikut kayak kegiatan yang baru ya, itu kamu udah bisa mungkin untuk menghindari. Jadi kayak kalau bisa dijaga lagi, kalau bisa dijaga lagi, ya udah bilang iya aja gitu, padahal ya kalau misalnya mau luput ya serah dia, tunggu aku free dulu, jadi kayak lebih ke diri aku sendiri, jadi kayak kepentingan untuk aku sendiri, karena ya apa ya, bukan kewajiban juga gitu. Setelah kamu tadi udah melakukan hal tersebut, apakah kamu masih merasa kayak cemas terus untuk kepikiran? Syukurnya udah berjalan beberapa bulan ini enggak, jadi kayak udah benar-benar lepas, udah benar-benar nggak kayak dulu lagi, jadi Ada hal yang benar-benar di hati kamu. udah nggak secemas dulu, malah sekarang jauh lebih baik. Sudah kamu sekali ya, tapi kamu sudah menemukan solusi dari yang tadi yang di lingkungan media sosial yang toksik, terus kemudian temannya juga suka kayak gitu, kemudian kamu juga suka cemas, kepikiran, sampai
juga udah punya solusinya, pada akhirnya ini bisa jadi pelajaran juga kan buat kita gitu, lebih aware, lebih aware siapapun, karena di dunia itu banyak orang jahat tapi juga banyak orang baik. Jadi lebih ke pengalaman pribadi aja. Kayak semoga ini tidak terjadi ke siapa, tidak terjadi kepada siapa